warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus semangat. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Baik, bagaimana anak-anak? Sip, mantap. Oke. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Baik, di mana ketua kelasnya? Ya, ketua kelas, tolong pimpin temannya untuk berdoa. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nih, yang pertama Yuliani Mafiro. Ya, terima kasih. Aziza Inkiani. Ya, terima kasih. Dila Oktariani. Ya, terima kasih Dila. Syaputri Ramadhani. Ya, terima kasih. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kalian tolong rapikan dulu tempat duduknya ya. Ya. Sudah. Baik. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang listrik dinamis. Nah, ini berkaitan dengan pelajaran minggu lalu, di mana kalian telah mempelajari tentang listrik statis. Lalu, apa bedanya, Bu, antara listrik statis dengan listrik dinamis? Baik, listrik statis yaitu listrik yang dianggap diam, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Sedangkan listrik dinamis itu adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Nah, sebelum kita mempelajari listrik dinamis, kita harus tahu dulu ada besaran-besaran yang harus kita pelajari. Yaitu, yang pertama yang harus kita pelajari yaitu kuat arus listrik. Apa itu kuat arus listrik? Kuat arus listrik yaitu banyaknya muatan yang mengalir pada suatu penghantar setiap waktu. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menentukan besar dari kuat arus listrik? Yaitu dengan menggunakan rumus I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere dan Q banyaknya muatan dengan satuan coulomb dan T waktu yang ditempuh dengan satuan second atau detik. Baik, sebelumnya kita juga harus mengetahui bahwa Q itu kita dapatkan dari perkalian antara jumlah elektron dengan besarnya muatan satu elektron. Nah, besarnya muatan satu elektron itu bernilai 1,6 dikali 10 pangkat min 19 coulomb. Baik, untuk mempelajari ini, kita juga harus mengetahui arah alirannya. Bagaimana sih arah alirannya? Arah alirannya itu ada dua. Yang pertama yaitu arah aliran elektron. Yang kedua adalah arah aliran arus. Baik, apa itu arah aliran elektron? Arah aliran elektron adalah mengalir dari beda potensial rendah menuju beda potensial yang tinggi. Sedangkan arah aliran arus yaitu
yang mengalir dari beda potensial tinggi ke potensial rendah. Seperti contohnya seperti ini. Misalnya terdapat dua beda potensial, ada beda potensial A yang memiliki 4 muatan positif dan ada beda potensial B yang memiliki 3 muatan positif. Nah, di sini berarti yang A lebih besar daripada yang B. Nah, bagaimana aliran elektronnya? Seperti yang kita tahu tadi bahwa aliran elektron itu dari beda potensial rendah ke beda potensial tinggi. Berarti arah aliran elektronnya yaitu dari beda potensial B ke beda potensial A. Lalu bagaimana dengan arah aliran arusnya? Seperti yang kita ketahui bahwa arah aliran arus yaitu dari beda potensial tinggi ke beda potensial yang rendah. Berarti di sini arah aliran arusnya dari beda potensial A ke beda potensial B. Baik. Sampai di sini apakah teman-teman sekalian sudah mengerti? Baik, jika ada yang masih belum mengerti, misalnya ada dua beda potensial, yang beda potensial C itu memiliki 5 muatan, sedangkan beda potensial B memiliki 1 muatan. Nah, yang lebih besar apakah yang C apa yang D? Baik, sekarang kita akan lanjut ke besaran yang kedua, yaitu beda potensial atau yang biasa dikenal dengan tegangan listrik. Nah, pada baterai kita akan mengetahui bahwa arusnya mengalir dari kutub positif ke kutub yang negatif. Kenapa begitu, Bu? Karena kutub positif itu lebih besar beda potensialnya daripada kutub negatif. Nah, adapun yang terdapat perbedaan di antara kedua tersebut itu yang kita namakan sebagai beda potensial. Nah, untuk mempelajari ini kita harus memahami dua istilah, yaitu yang pertama istilah GGL atau gerak gaya listrik atau yang biasa dilambangkan dengan epsilon, dan yang kedua adalah tegangan jepit. Nah, apa itu GGL? Nah, GGL adalah beda potensial antara kutub positif dan kutub negatif di dalam keadaan terbuka. Sedangkan tegangan jepit yaitu beda potensial di antara kutub positif dan kutub negatif dalam keadaan tertutup. Nah, bagaimana cara kita menentukan besar dari beda potensial? Yaitu dengan menggunakan rumus V atau beda potensial sama dengan W per Q. W di sini adalah energi listrik dengan satuan joule dan Q adalah muatan dengan satuan coulomb. Selain itu, kita juga dapat menyimpulkan dari rumus ini bahwa energi beda potensial adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan. Apa itu hambatan? Hambatan sering kita kenal dengan tahanan. Hambatan sendiri yaitu besarnya tegangan yang dibutuhkan dalam setiap arus yang mengalir, atau yang biasa dirumuskan dengan R sama dengan V per I, di mana R adalah hambatan dengan satuan ohm dan V adalah beda potensial dengan satuan volt, dan I adalah
kuat arus listrik dengan satuan ampere. Nah, terus yang akan kita pelajari bahwa hambatan itu ada dua. Yang pertama itu hambatan dengan menggunakan kawat pengantar, dan yang kedua yaitu hambatan dengan resistor. Nah, hambatan yang menggunakan kawat pengantar yaitu sama dengan Rho dikali L per A, atau hambatan berbanding lurus dengan hambatan jenis dan panjang kawatnya akan tetapi berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Misalnya seperti pada spidol ini. Nah, pada spidol ini kita anggap spidol ini sebagai kawat pengantarnya. Nah, yang mana panjangnya, yang mana luas penampangnya, dan yang mana dengan hambatan jenis. Nah, kita anggap hambatan jenis ini kan, misal kawat itu terbagi menjadi dua, yaitu kawat besi dan kawat tembaga. Nah, sedangkan panjangnya itu ini dari sini ke sini. Sedangkan A atau luas penampangnya itu yang bagian yang bulat ini. Kalau dipotong dia akan berbentuk lingkaran. Nah, maka A sama dengan bagaimana luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Nah, bagaimana sih hubungan antara R atau hambatan dengan hambatan jenis terlebih dahulu? Kan kita tadi sudah bilang bahwa hambatan sama dengan atau berbanding lurus dengan hambatan jenis. Misalnya, terdapat dua jalan. Nah, jalan yang pertama itu jalannya mulus banget. Sedangkan jalan yang kedua itu geradakan, ada lubang-lubang gitu. Nah, misalnya ada dua pengendara. Pengendara pertama mengendarai mobilnya melalui jalan yang pertama yang mulus tadi. Pasti dia akan lancar. Nah, sedangkan yang kedua itu melewati jalan yang kedua tadi yang geradakan yang banyak itu lubang-lubangnya. Nah, maka pengendara yang kedua akan terhambat, akan lebih lambat sampai ke tempat tujuannya karena ada lubang-lubang tadi. Jadi dia terhambat. Berarti dari yang kita analogikan tadi bahwa hambatan itu sebanding dengan hambatan jenisnya. Yang kedua, hambatan dengan panjangnya kawat. Nah, misalnya lagi nih, kita bayangkan bahwa ada dua jalan. Nah, jalan yang pertama itu pendek, sedangkan jalan yang kedua itu panjang. Nah, tentunya jika ada dua pengendara mobil yang melewati jalan pertama itu akan lebih cepat sampai. Sedangkan pada jalan kedua itu pengendara mobil karena jalannya itu panjang sekali, itu akan merasa lelah dan akan lama. Nah, itulah hubungannya. Jadi jika jalannya itu pendek, itu dia akan cepat sampai, hambatannya kurang. Sedangkan jika jalannya itu panjang, dia akan lama, lelah gitu. Jadi
hubungannya bahwa hambatan itu berbanding lurus atau sama dengan panjangnya kawat. Sedangkan hubungannya antara hambatan dengan luas penampang. Nah, di sini kita analogikan lagi. Misalnya ada 2 buah jalan. Nah, jalan yang pertama itu luas, sedangkan jalan yang kedua itu sempit. Nah, pada jalan pertama pasti mobil-mobil yang lewat itu akan terasa mudah, lebih mudah. Jika di jalan yang kedua, pasti jika ada banyak mobil itu akan macet. Nah, begitu juga dengan hambatan. Dapat kita simpulkan bahwa dari analogi ini bahwa hambatan itu berbanding terbalik dengan luas penampang. Yang kedua, hambatan dengan menggunakan resistor. Nah, ini akan kalian jumpai jika kalian mengambil kuliah fisika misalnya, atau kalian membongkar TV kalian misalnya, itu kalian akan menemui resistor. Nah, bentuk resistor itu seperti apa sih? Nah, seperti pada gambar ini. Resistor itu memiliki beberapa warna. Nah, dan cara menghitungnya itu menggunakan warna tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini yaitu kuat arus yang mengalir itu berbanding lurus dengan beda potensial atau V, dan berbanding terbalik dengan hambatan atau R. Nah, atau dapat dirumuskan dengan I sama dengan V per R. Nah, bagaimana sih hubungan antara I dengan V atau kuat arus listrik dengan beda potensial dan kuat arus listrik dengan hambatannya? Nah, baik. Yang pertama yaitu hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensialnya. Misalnya, kita bayangkan nih, misalnya ada 2 buah bendungan. Nah, bendungan yang pertama itu pintunya terbuka sangat lebar. Sedangkan bendungan yang kedua yaitu pintunya terbuka sedikit. Nah, pastikan pada bendungan yang pertama yang pintunya terbuka lebar, pasti arus yang akan mengalir ke dalamnya itu lebih besar daripada arus yang akan mengalir atau masuk pada bendungan yang pintunya terbuka sedikit. Nah, seperti itu juga kuat arus listrik. Nah, bahwa kuat arus listrik itu tergantung dengan beda potensialnya. Jika beda potensialnya besar, maka kuat arus listriknya juga akan besar. Kalau beda potensialnya kecil, maka kuat arus listriknya juga akan kecil. Nah, hubungan antara kuat arus listrik dengan hambatannya. Misalnya, kita bayangkan lagi nih. Misalnya ada 2 sungai. Nah, di 2 sungai itu terdapat, di antara 2 sungai itu ada 1 pohon, di mana daun-daun pada pohon itu berguguran. Nah, pada sungai yang pertama itu terdapat ranting-ranting pohon, sedangkan sungai yang kedua itu tidak ada apa-apa, misal lancar saja gitu, tidak ada hambatan. Nah, pada sungai yang pertama, jika ada 2 daun yang gugur secara bersamaan pada 2 sungai ini,
Maka pada sungai yang pertama yang ada ranting-ranting pohon tadi, itu daunnya akan sulit untuk mengalir karena tersangkut-sangkut gitu di batang pohon yang tadi tuh, yang di ranting-ranting pohonnya. Nah, jadi akan lebih sulit mengalirnya. Sedangkan pada yang tidak memiliki hambatan tadi, itu akan sangat lancar mengalirnya daun tadi tuh. Nah, begitu juga hubungan antara kuat arus listrik dengan hambatannya. Nah, jika hambatannya besar, maka arus yang mengalir itu akan kecil. Sedangkan jika hambatannya kecil, maka arus yang mengalir itu akan besar. Baik, itulah yang dapat Ibu sampaikan mengenai hukum Ohm. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rangkaian seri, dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri itu adalah rangkaian yang berjejer. Sedangkan rangkaian paralel itu rangkaian yang bercabang. Nah, untuk mencari total hambatan dari rangkaian hambatan seri itu kita dapat menggunakan dengan rumus RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah bla 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 dan sampai seterusnya. Selanjutnya penerapannya. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Rangkaian seri ini biasa kita lihat pada lampu-lampu jalan, bisa juga. Nah, yang selanjutnya itu rangkaian paralel atau rangkaian yang bercabang. Nah, rangkaian bercabang ini memiliki rumus 1/RP atau 1 per rangkaian paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya. Nah, adapun penerapannya dapat kita lihat pada lampu lalu lintas. Nah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, terima kasih. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompoknya itu beranggotakan 5 orang. Nah, di sini kelompok 1 ini yang di depan sini. Baik. Nah, masing-masing kelompok harus menjawab pertanyaan seperti yang ada pada PPT Ibu ini. Nah, setelah menjawab, kalian dapat mengumpulkannya kepada Ibu di depan. Kalian kan sudah menyelesaikan pertanyaan yang Ibu berikan pada masing-masing kelompok kalian, dan kalian juga sudah berdiskusi. Nah, sekarang kalian kembali ke tempat duduk masing-masing seperti semula. Selanjutnya kita akan bermain. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok lagi, di mana anggotanya ada 3 orang. Ya, Ibu akan menjelaskan aturan mainnya. Nah, di sini Ibu akan membagikan kartu yang berisikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti masing-masing kelompok harus menjawab pertanyaan yang terdapat di kartu ini dengan baik dan benar dan sebanyak-banyaknya. Nah, semakin banyak pertanyaan yang kalian jawab dengan benar, maka akan semakin tinggi poin yang kalian dapatkan. Nah, Ibu butuh 1 orang
yang dapat membantu ibu membagikan kartu ini. Ya, tolong ya dibagikan kepada temannya. Baik, nanti setelah kalian dapat menjawabnya, kalian harus langsung mengumpulkannya kepada ibu, karena ibu akan memberi waktu kalian untuk menjawabnya. Setelah itu, ibu akan menghitung masing-masing skor dari kelompok kalian. Sekarang, ibu mohon waktunya untuk ibu menilai atau memberikan skor pada setiap kelompok. Baik, ibu sudah menilai skor dari masing-masing kelompok. Nah, ibu akan menyebutkan skor dari kelompok 1. Kelompok 1 berhasil mengumpulkan skor sebanyak berapa? Ayo, berapa? Sebanyak 100 poin. Kalau misalnya dua kelompok ini menang, berarti hadiahnya bagi dua ya. Ya, untuk skor kelompok 8, ayo berapa nih? Deg-degan gitu. Kelompok 8 itu skornya adalah jeng. Skornya itu senilai 300 poin. Berarti yang paling tinggi di sini adalah kelompok 8 dengan skor 300 poin. Nah, kepada kelompok 8 silakan maju ke depan. Ini ibu ada hadiah untuk kelompok yang menang. Nih, ya. Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduknya ya. Baik, itulah pelajaran kita hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan praktikum, di mana ibu akan membagikan modul-modulnya untuk apa saja yang akan kalian persiapkan untuk praktikum. Nah, sampai di sini cukup sekian yang ibu sampaikan. Jika ada yang ingin kalian pertanyakan, kalian bisa WA ibu, atau kalian bisa temui ibu di ruang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.